Hai Sobat Koi, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan sedikit membahas tentang cara sederhana agar koi cepat tumbuh besar dan tentunya juga sehat. Simak videonya sampai selesai, agar Anda tidak gagal paham. Belakangan ini banyak sekali yang menginginkan koleksi ikan, terutama ikan hias yang warnanya cantik, cerah, bentuk menawan dan gampang perawatannya. Tak lain dan tak bukan ikan itu adalah koi. Banyak yang mengira bahwa merawat ikan koi itu susah. Padahal tidak susah, merawat ikan koi hampir sama dengan merawat ikan air tawar lainnya. Hanya saja ada perbedaan perlakuan sedikit beda yang perlu diperhatikan. Banyak yang mengira bahwa ikan koi itu gampang mati, gampang stres, perawatan mahal, pakan mahal, kolam harus bagus, air harus jernih, tidak boleh kena hujan, dan pertumbuhan lambat. Baik, mari kita bahas bersama. Siapapun pasti mengenal ikan yang bernama koi. Ikan yang satu ini memiliki corak warna yang sangat beragam alias lengkap. Kebanyakan warna yang paling terkenal adalah perpaduan merah, hitam dan juga perak. Ikan ini juga terkenal mahal harganya sesuai dengan warna coraknya. Ikan asal Jepang ini memiliki simbol keberuntungan, persahabatan dan juga cinta. Coba kita kenali karakter ikan koi itu dulu, sebelum ngobrol lebih jauh. Secara morfologi, koi adalah jenis ikan yang termasuk dalam keluarga ikan mas, disebut sebagai Cyprinidae. Nama latin koi adalah Cyprinus carpio, dengan warna yang beragam. Dilihat dari ciri fisiknya, koi memiliki perawakan tubuh memanjang seperti torpedo. Sirip terdapat pada punggung, pinggul, sepasang di dada serta ekor. Pada bagian kepala, bentuknya seperti ikan mas. Yakni mulut menghadap ke bawah, memiliki kumis kecil yang fungsinya untuk mendeteksi makanan di sekitarnya. Koi memiliki lapisan epidermis yang licin berfungsi melindungi tubuhnya dari parasit. Di bawah lapisan epidermis terdapat endodermis, yang membentuk warna atau pigmen seperti putih, hitam, kuning dan merah. Sedangkan bagian sisiknya terdapat sebuah kepercayaan bahwa struktur dan warna sisik menentukan usianya. Koi memiliki indera perasa di bagian urat saraf di bawah sisik. Sistem ini akan membantu mereka merasakan serta penyerapan sel warna. Indera pendengaran mereka menggunakan getaran suara untuk mendeteksi. Sensor yang dimilikinya terdapat dari tengah kepala hingga ekor. Habitatnya, koi akan mudah hidup dan berkembang biak di iklim sedang. Mereka banyak hidup di perairan air tawar dengan suhu 8-30 derajat Celcius. Kemampuan hidupnya ini membuat koi dapat bertahan hidup hampir di daerah manapun. Hanya saja mereka sangat sensitif dengan perubahan lingkungan, jadi perlu berhati-hati ketika baru saja membeli. Tak jarang koi dapat mati setelah baru saja dibeli. Di alam liar, koi mengkonsumsi udang renik dan saat dewasa bisa mengkonsumsi serangga air, atau hewan lainnya yang menempel di air. Koi adalah jenis hewan karnivora pemakan daging. Sedangkan soal pengembangbiakan, koi bisa mulai dikawinkan ketika sang jantan berumur 2 tahun. Sedangkan koi betina harus berusia 3 tahun dan masa kawin hanya terjadi 1 tahun sekali yakni April hingga Juni. Keberhasilan musim kawin juga dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya saja karena di Indonesia beriklim tropis yang hangat koi sangat mudah dikawinkan. Karena musim kawin bisa terjadi sepanjang tahun karena suhu yang cukup hangat. Sedangkan di Jepang musim kawin hanya terjadi di musim semi dan panas saja, jadi hanya setahun sekali. Kecuali apabila ada perlakuan khusus, yaitu suhu air dapat diatur. Setelah kita mengetahui morfologi ikan koi, untuk selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara agar ikan koi cepat tumbuh besar. Seringkali keluhan dari pemelihara koi, bahwa mengapa koi-koi saya pertumbuhan lambat, meski sudah diberi pakan yang cukup dan dipelihara di dalam kolam dengan benar. Padahal harga pakan sudah yang mahal, kolam lebar dan dalam, airnya pun juga jernih. Ada 4 poin penting yang perlu kita cermati agar koi cepat besar, yaitu lingkungan, jenis pakan, perlakuan, dan kesehatan. Ikan koi termasuk ikan pemalu, penakut, sensitif. Terlihat saat diberi makan, ikan koi biasanya menyerobot pakan kemudian mereka membawa ke dasar air, kemudian ke atas lagi dan kemudian lari ke dasar lagi. Itu artinya faktor lingkungan sangat berpengaruh untuk kenyamanan.
Usahakan lingkungan agar tidak membuat ikan koi takut, buatlah suasana bersahabat, berikan suasana kasih sayang yang lembut, hindari suasana yang membuat ikan kaget, gunakan suara-suara air gemercik agar ikan terbiasa mendengar suasana gaduh. Karena ikan koi mudah kaget, apabila ada suara yang datang dengan tiba-tiba. Dengan suasana yang baik maka ikan koi akan lebih nyaman untuk makan. Pertumbuhan ikan koi kecil juga dipengaruhi oleh suhu, pakan dan jenis kelamin. Jika lingkungannya sesuai maka mudah untuk cepat tumbuh. Pada suhu rendah, nafsu makan ikan koi menurun, demikian juga saat suhu air terlalu tinggi, nafsu makan juga menurun. Alangkah baiknya berikan suhu air yang stabil di antara 20-25 derajat Celcius. Poin inti dalam mempercepat pembesaran ikan koi adalah tentang pemberian pakan. Pada dasarnya sama dengan makhluk hidup lainnya, ikan koi juga memerlukan nutrisi penting dalam menunjang pertumbuhannya. Di alam bebas, ikan koi mencari makan setiap waktu, pencernaan ikan koi berbeda dengan hewan darat. Ikan koi tidak memiliki lambung, sehingga tidak dapat menampung makanan yang banyak. Di alam bebas, ikan koi mencari makan setiap waktu, pencernaan ikan koi berbeda dengan hewan darat. Ikan koi tidak memiliki lambung, sehingga tidak dapat menampung makanan yang banyak. Pencernaan ikan koi terjadi di usus dan pakan yang tidak terserap dikeluarkan melalui feses dan amoniaknya dikeluarkan melalui insang. Oleh sebab itu idealnya memberi makan ikan koi adalah terus-menerus dalam jumlah yang sedikit dibandingkan sekali makan dalam jumlah yang banyak. Selain itu yang harus diperhatikan adalah bentuk pakan itu sendiri. Berikan jenis pakan yang beragam. Dikarenakan bentuk mulut menghadap ke bawah, coba beri pakan yang jenis tenggelam, tentunya akan membuat ikan lebih nyaman untuk memakannya. Koi membutuhkan lemak dan protein tinggi dalam pertumbuhannya. Jenis sumber protein yang mudah dicerna ikan koi adalah fish meal atau tepung ikan. Sebaliknya, sumber protein dari daging hewan dan jagung akan susah dicerna oleh ikan koi, justru akan terbuang sia-sia, tidak terserap tubuh dengan baik dan menjadi racun di dalam kolam itu sendiri. Jenis lemak yang terkandung di dalam pakan koi adalah lemak yang larut dalam air. Lemak digunakan koi untuk sumber utama energi. Berbeda dengan manusia, di mana sumber energi utama berasal dari karbohidrat. Kebutuhan lemak ikan koi pada kisaran 5 hingga 10% dari total kandungan pakan. Sumber lemak yang baik adalah yang mengandung linolenik dan linoleic fatty acids, biasanya terdapat pada minyak ikan. Jangan memberikan pakan dengan kandungan karbohidrat tinggi. Karbohidrat tinggi akan mengganggu fungsi kerja hati dan ginjal ikan koi. Kadar karbohidrat yang ideal adalah tidak lebih dari 8%. Kandungan yang tak kalah penting adalah vitamin dan mineral, meski sedikit, vitamin dapat menjaga kesehatan, misalnya tiamin dan biotin. Mineral membantu metabolisme dalam menjaga osmosis dalam tubuh. Kesehatan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ikan koi itu sendiri. Kesehatan dapat menurunkan nafsu makan dan penyerapan gizi. Faktor kesehatan biasanya dipengaruhi pada kondisi air. Air yang berkualitas adalah air yang banyak mengandung oksigen, tidak berbau, tidak terdapat zat racun, tidak terdapat virus dan bakteri patogen atau bakteri merugikan. Air jernih belum tentu air berkualitas. Pemberian filtrasi dapat memecahkan masalah tentang kesehatan air. Namun air yang jernih juga belum tentu air yang berkualitas. Usahakan yang terpenting adalah minimalkan kandungan amonia dalam air. Amonia terbentuk dari sisa ekskresi ikan, berbentuk gas apabila terlalu banyak akan membuat ikan keracunan dan mati. Oleh karena itu berilah bakteri baik yang dapat melarutkan zat bahaya dalam kolam. Sahabat koi, mungkin sampai di sini penjelasan sederhana dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dan kurang tepat, mohon harap maklum, dan jika ada saran silahkan tulis di kolom komentar. Selamat berbudidaya ikan koi. Salam Indonesiaku.